Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan belajarnya, dicerdaskan kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa dimudahkan. Allahumma yassir wala tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini Ustadz Ja'far dari kelas 3A akan membantu teman-teman semua belajar dari rumah ya. Tetap semangat belajarnya ya. Oke. Kita buka halaman 8. Tentang kisah Umar dan wabah penyakit taun di Syam. Kondisi pandemi seperti ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga pernah mengalami musibah wabah penyakit, seperti yang terjadi di kota Madinah tahun ke-6 Hijriah. Kaum muslimin Madinah terkena wabah penyakit taun, yaitu sejenis wabah penyakit kolera. Namun Allah Ta'ala menjaga Madinah berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa wabah taun di Madinah hanya terjadi sekali saja, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wabah penyakit taun juga pernah menjangkiti negeri Syam. Dalam peristiwa itu, sekitar 20.000 orang lebih meninggal dunia. Kisah ini diceritakan dalam hadis Sahih Muslim. Wabah penyakit taun juga pernah terjadi pada masa Ibnu Zubair, yaitu pada bulan Syawal tahun 69 Hijriah. Dalam kejadian itu, ribuan orang meninggal dunia. Dari Abdullah bin Amr bin Robi'ah, suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, beliau mendengar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri dari wabah. Maka Umar pun kembali dari Sarah, dan dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah, Sahih Muslim
nomor 4115. Sebelumnya, Rasulullah juga telah memberikan penjelasan tentang wabah penyakit taun, yaitu penyakit sampar, pes, dan lepra. Dari Usamah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, taun adalah sejenis kotoran atau siksa yang ditimpakan kepada suatu golongan dari Bani Israel atau kepada umat sebelum kalian. Maka itu jika kalian mendengar ada wabah tersebut di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Dan jika kalian sedang berada di wilayah yang terkena wabah, janganlah kalian mengungsi darinya. Sahih Bukhari nomor 3214. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, taun atau wabah kolera adalah semacam azab atau siksaan yang diturunkan Allah kepada Bani Israel atau kepada umat yang sebelum kamu. Juga perintah Nabi untuk menutup bejana. Dari Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah bejana-bejana dan ikatlah tempat-tempat minuman, karena di suatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit yang berbahaya akan jatuh ke dalam bejana dan ke tempat-tempat air yang tidak tertutup. Wabah taun merupakan penyakit yang mematikan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Namun, Nabi memberi kabar gembira bagi mereka yang pernah terkena penyakit ini. Beliau bersabda bahwa ada suatu azab yang Allah mengutusnya untuk menimpa kepada seseorang yang Dia kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidaklah bagi seseorang yang tertimpa taun, kemudian ia berdiam diri di wilayahnya itu dengan sabar, dan ia menyadari bahwa taun itu tidak akan menimpa kecuali telah ditetapkan Allah, kecuali ia memperoleh pahala bagaikan orang yang syahid. Riwayat hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Dari kisah wabah pada zaman Rasulullah dan kondisi yang terjadi pandemi COVID-19 saat ini, kita bisa mengambil pelajaran, diantaranya melakukan karantina. Konsep karantina saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan konsep yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu wabah yang terjadi di Madinah. Nomor 2 adalah bersabar. Taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian Dia jadikan rahmat kepada kaum mukmin. Maka tidaklah seseorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya, pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka dan berikhtiarlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 4, kita harus berbanyak berdoa. Ikuti ya doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Yang artinya, dengan nama Allah
yang apabila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya. Dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca zikir tersebut 3 kali di pagi dan petang, maka tidak akan ada bahaya yang memudaratkannya. Terakhir adalah melakukan solusi dari Amr bin As untuk berpencar, yaitu dengan menjaga jarak dari keramaian dan menahan diri untuk tetap di rumah. Dari kisah tersebut, ayo kita bersama-sama cari kata-kata yang tidak kita ketahui maknanya menggunakan kamus ya. Ayo coba kita cari. Sesuaikan dengan tabel yang ada pada halaman 11. Tolong dibantu ya, ayah bunda, untuk mencari kata dan artinya di kamus. Terima kasih. Oh iya, hampir saja lupa. Untuk yang halaman 12 juga dikerjakan ya teman-teman. Tolong jawab setiap pertanyaan sesuai dengan bahan bacaan yang ada di buku. Oke, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.